ganteng dirinya di Pilkada Jakarta 2024. Namun demikian, Anies menyebut belum mengambil keputusan terkait hal ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menjadi incaran sejumlah partai politik dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Terbaru, PDI Perjuangan melalui Ketua DPP Puan Maharani menyampaikan ketertarikannya untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Hal tersebut disampaikan Puan saat menanggapi soal nama Anies yang digadang-gadang masuk bursa calon Gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Puan Maharani. Menurut Anies, dirinya akan melihat situasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Bilang menyatakan ketertarikan kepada Anies. Iya, menarik. Jadi Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju untuk pembagian. PDIP juga menarik. Wah. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang merupakan partai pendukung Anies di Pilpres menyebut saling puji antara PDI dengan Anies Baswedan bisa memperlancar komunikasi. Namun, untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024, PKS masih menunggu koalisi terbentuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengendara beca di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara mendeklarasikan dukungannya kepada Bobi Nasution pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Dukungan juga diberikan oleh ratusan kader Partai Gerindra dengan pawai keliling kota. Sebanyak 200 tukang beca di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara memberikan dukungannya kepada Bobi Nasution pada Pilkada 2024. Pawai keliling kota pun digelar guna mensosialisasikan pencalonan Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Tidak hanya tukang beca, dukungan ini juga melibatkan ratusan kader Partai Gerindra Kota Padang Sidimpuan. Selain Partai Gerindra, dukungan juga diberikan oleh Projo Muda Padang Sidimpuan. Ingin menyambut baik ketika Pak Bobi Nasution bergabung dengan Partai Gerindra dan mendeklarasikan untuk maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Untuk itu kami dari Partai Gerindra dan kawan-kawan Projo siap mendukung dan memenangkan Bobi Nasution menang di Sumatera Utara menjadi gubernur Sumatera Utara. Dukungan kepada menantu Presiden Jokowi ini juga diberikan oleh sejumlah partai koalisi Indonesia Maju, diantaranya Partai Demokrat, Golkar, PAN, dan PSI. Bobi juga dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh PKB. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Jawa Barat meluncurkan tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2024. Peluncuran ditandai dengan mengenalkan maskot dan jingle Pilwalkot Bandung 2024. Menjelang pemilihan Kepala Daerah serentak 2024, KPU Kota Bandung meluncurkan tahapan Pilkada 2024. Peluncuran ditandai dengan memperkenalkan maskot pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung 2024, yakni sepasang manuk cangkurileng atau bulung kutilang yang diberi nama Bara dan Ayah atau disatukan dengan Baraya. Baraya memiliki arti menjaga Kota Bandung dengan persatuan, perdamaian, dan persaudaraan. Sementara manuk cangkurileng menjadi simbol keramatamahan orang Bandung. Kenapa manuk cangkurileng? Ini kan manuk cangkurileng ini khas fauna Kota Bandung ya, yang secara filosofinya kan mengartikan bahwa kebebasan ya, di mana kan masyarakat ataupun pemilih memiliki kebebasan untuk memilih sesuai hati nuraninya, dan ya harapan kami juga bisa memilih dengan perasaan gembira, sukacita gitu. Selain maskot, KPU Kota Bandung juga meluncurkan jingle Pilkada Kota Bandung yang diciptakan musisi legendaris Kota Kembang, Dul Sumbang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.
Kembali dikawal Pilkada pemirsa, nama petahana Hovifah Indar Parawansa kembali muncul dalam bursa Pilkada Jawa Timur 2024. Bersama wakilnya Emil Dardak, Hovifah bahkan kini sudah didukung 7 partai. Dominasi Hovifah Indar Parawansa di timur Pulau Jawa tampaknya belum tergoyahkan. Hovifah bersama wakilnya Emil Dardak digadang-gadang kembali maju dalam Pilkada Jatim 2024. Tak tanggung-tanggung, sejauh ini Hovifah Emil sudah didukung 7 partai sekaligus. Di antaranya Partai Perindo, P3, Demokrat, PAN, Gerindra, PSI, dan Golkar. Partai Perindo mendukung Hovifah Emil karena dinilai berhasil dalam memimpin Jawa Timur. Selain itu, Hovifah Emil dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Timur dengan berbagai program. Kenapa kami harus dua? Singkat saja, track record kita sudah melihat 6 tahun sebelumnya Jawa Timur sangat maju, dan itu juga bisa kita cek dengan masyarakat Jawa Timur sangat luas dengan kinerja beliau, dan juga saya ingin menegaskan bahwa Hovifah ini politisi birokrat senior, bisa dikatakan politisi senior. Hovifah Emil juga didukung Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut dukungan diberikan didasarkan pada kinerja dan prestasi yang mampu mempercepat kemajuan Jawa Timur. Kami dari Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung, mencalonkan dan mendukung Ibu Hovifah dan Pak Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode 5 tahun yang akan datang. Tidak hanya dari 7 partai, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, dukungan terhadap Hovifah Emil juga semakin kuat dengan datangnya sokongan dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut akan all out memenangkan Hovifah Emil di Jatim sebagai balas jasa atas kemenangan di Pilpres. Sekarang ini giliran saya yang membantu Bu Hovifah dan gantian saya yang membantu Bu Hovifah dan Pak Emil Dardak. Saya mohon Bapak Ibu semua mesinnya tetap dipanaskan. Selain 7 partai, Hovifah masih membuka peluang dukungan dari partai politik lain. Hovifah mengaku sudah berkomunikasi dengan PDIP terkait dukungan ini. Bu Hovifah, apakah nanti ada kemungkinan komunikasi dengan PDIP dan Partai Nasdem untuk pengusungan di Pilkada Jatim? Kalau PDI kami sudah berkomunikasi, ya. Ke Nasdem belum. Kita hanya waktu saja saling membangun klaster-klaster prioritas. Jadi kalau kita punya klaster yang sudah memberikan dukungan, kemudian ada klaster berikutnya yang sudah membangun komunikasi, ada klaster berikutnya yang belum terbangun komunikasinya. Jadi pasti masing-masing punya setting of the priorities. Nah, dari keterbatasan waktu kita, bangunan komunikasi itu akan terus kita lakukan sesuai dengan kemungkinan yang bisa kita lakukan. Dukungan dari berbagai partai dan tokoh politik semakin menguatkan cengkeraman Hovifah Emil di Jawa Timur. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Hovifah Emil bisa menang mudah di Pilkada Jatim. Selain dukungan yang masif, posisi mereka sebagai petahana semakin memperbesar peluang mereka. Bahkan Ujang menyebut belum ada lawan yang mendeklarasikan diri untuk menantang Hovifah. Hovifah bahkan dinilai bisa menang tanpa lawan atau melawan kota kosong. Meski demikian, ada sejumlah nama yang digadang-gadang akan ikut bertarung dalam Pilkada Jatim melawan Hovifah. Di antaranya mantan Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar dan Ketua Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, cengkeraman kuat Hovifah Indar Parawansa di Pilkada Jawa Timur ditunjukkan dalam survei lembaga Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARSI pada periode Mei 2024. Survei ini menunjukkan elektabilitas sejumlah nama yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Jatim 2024.
Ya pemirsa, yang pertama kita akan bahas untuk posisi Gubernur Jawa Timur. Dalam simulasi 6 nama, muncul nama Khofifah Indar Parawansa di urutan pertama dengan elektabilitas 42,1%. Diikuti Ketua Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat di angka 13,8%. Kemudian di posisi ketiga ada Bupati Sumeneb yang juga kader PDIP Ahmad Fauzi dengan 11,2%. Dan di posisi keempat pemirsa dengan elektabilitas 10,9% adalah Ketua Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji. Ya, selanjutnya pemirsa di posisi kelima ada mantan Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan elektabilitas 10,7%. Baru diikuti di posisi buncit Menaker RI Ida Fauziah di angka 9,1%. Dan dalam survei ini jumlah responden yang tidak menjawab cukup kecil, hanya di angka 1,1% saja. Ya, berikutnya pemirsa masih soal sosok Gubernur Jawa Timur. Namun kali ini survei dilakukan dengan simulasi 3 nama, yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan Ketua Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Di sini Khofifah masih yang paling unggul, yaitu di angka 49,3%. Diikuti dengan Kiai Haji Marzuki di angka 20,5%. Dan terakhir Anwar Sadat dengan 17,7%. Sementara itu responden yang belum menentukan ada 12,5%. Cukup menarik karena di simulasi 6 nama Anwar Sadat membuntuti Khofifah di posisi kedua. Namun justru di simulasi 3 nama Kiai Haji Marzuki lebih unggul. Ya pemirsa, survei RC ini juga meliputi simulasi head to head, artinya satu nama disandingkan dengan hanya satu nama lainnya. Di sini Khofifah Indar Parawansa disandingkan dengan Kiai Haji Marzuki. Lagi-lagi Khofifah unggul dan kali ini lebih dari setengah total suara responden dengan angka 59,5%. Kiai Haji Marzuki dalam simulasi ini hanya mendapat suara 23,7%. Meski demikian dalam simulasi head to head ini memang masih banyak yang belum memilih. Ya pemirsa, dalam survei sosok wakil gubernur ada 8 nama yang muncul. Yang pertama tentu saja wakil gubernur Jatim saat ini yaitu Emil Elistianto Dardak yang memimpin di angka 35,7%. Selanjutnya nama Ahmad Fauzi yang juga muncul dalam bursa bakal calon gubernur mendapat suara 31,3%. Tidak begitu jauh angkanya dibandingkan Emil Dardak. Namun di posisi ketiga pemirsa angkanya cukup jauh berpaut, yaitu di 9,1%. Ada kader PKB Thoriqul Haq. Posisi di bawahnya ada mantan Sekda Prof Jatim Heru Cahyono di angka 6,6%. Berikutnya di posisi kelima ada Harispa Febriansyah yang merupakan Sekretaris Gerindra Jatim di angka 5,2%. Sementara selanjutnya pemirsa di posisi keenam ada Ketua Projo Jawa Timur, Bayu Erlangga, dengan elektabilitas 4,7%. Diikuti posisi ketujuh ada Bupati Trenggalek, M. Nur Arifin dengan 3,9%. Dan terakhir di posisi ke-8 ada Bupati Kediri Hanindito Himawan, 0,7%. Sementara responden yang belum menentukan ada sebanyak 2,8%. Kembali di Kawal Pilkada pemirsa, KPU Purwakarta Jawa Barat menggelar aksi Jalan Sehat sebagai bagian dari peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2024. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Nadia Valeri dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Ribuan anggota PPS dan PPK se-Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat gelar jalan sehat di sejumlah jalan utama. Jalan sehat ini merupakan rangkaian acara tahapan pilkada, peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2024. KPU Purwakarta juga mengenalkan maskot dan jingle Pilkada Purwakarta, yakni sepasang badak jantan dan betina yang diberi nama Kang Ubi dan Neng Umi. Jadi ada 2 pasangan badak, jantan dan betina. Kita panggil Kang Ubi, kata bisa dan Neng Pubi, kata memilih. Dan satu lagi jinglenya tadi yang dijadikan langsung oleh YouTube-nya, yaitu Maju Purwakarta. KPU Purwakarta berharap Pilkada 2024 jalan dengan demokratis, berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.